Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 19 Februari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur ketika hari ini kami masih ada. Tuhan mempercayakan kami hidup untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Tetapi siapakah kami ya Bapa? Kami butuh kekuatan firman-Mu untuk terus menopang kami menjalani hari-hari hidup kami. Mari memberkati kami karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Mazmur 78 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah menghitung berkat Tuhan. Supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya. Papa Mama, adakah yang di antara kita sering mengajarkan kepada anak-anak untuk melakukan yang namanya hal-hal baik? Contohnya adalah memberikan berkat yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya di lampu merah, atau berikan kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pengajaran yang baik di dalam kehidupan mulai dari anak-anak. Karena ketika anak-anak melihat hal-hal yang baik sering dilakukan bahkan diajarkan oleh orang tua,
maka dengan sendirinya anak-anak akan melihat bahwa ini hal yang baik dan harus terus dilakukan dalam kehidupan. Tetapi kemudian pertanyaannya kepada kita, bagaimana jika hal ini tidak dilakukan dan mungkin sebagai orang tua kita lupa untuk mengajarkannya kepada anak-anak? Tentu anak-anak tidak akan bisa memahami hal-hal yang baik seperti itu. Karena hal-hal yang baik itu ditanamkan mulai dari dalam rumah, yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua. Orang tua biasanya memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan warisan. Warisan itu berkaitan dengan materi, rumah, uang, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian warisan yang paling membuat orang menjadi kaya di dalam hidupnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakter. Dan ketika kita belajar berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bagaimana angkatan demi angkatan itu lahir. Ketika dibangun generasi yang baik, diberikan pemahaman-pemahaman yang baik, maka akan melahirkan hal-hal yang baik di dalam pikiran. Dan itu tentunya diperlihatkan melalui tindakan-tindakan hidup. Melalui cerita sejarah ini, melalui nyanyian pengajaran Asaf, kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan sebagai umat Allah, ada hal-hal yang perlu difokuskan di dalam kehidupan. Bukan tentang hal-hal duniawi. Walaupun mungkin kita melihat bahwa keberadaan kita saat ini sedang berada di dunia. Tetapi kita harus melupakan hal-hal seperti itu. Dan kita melihat perbuatan-perbuatan Allah apa yang mau dinyatakan bagi kita. Dan apa juga yang mau kita nyatakan di dalam dunia ini. Melalui firman Tuhan yang terus diperdengarkan di minggu ini. Terkait dengan berkat-berkat Tuhan. Apa yang mau kita bagikan melalui hidup kita, melalui materi yang kita dapatkan. Berkat Tuhan secara 100% kita dapatkan. Dan juga hidup kita, nafas kita yang sampai dengan hari ini kita nikmati. Apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak kita melalui diri kita? Apakah kita sudah menceritakan hal-hal yang baik? Ataukah belum? Kadangkala kita menuntut anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kemudian sebagai orang-orang yang dahulu lahir, dahulu harus melakukan hal-hal yang baik, kita tidak melakukannya. Tetapi mari Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi pelaku-pelaku sejarah yang terus melakukan sejarah hidup yang baik. Supaya sejarah kita di hari ini diceritakan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kiranya di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan pekerjaan kita, bahkan kehidupan di dalam masyarakat, biarlah kita terus melihat
apa yang baik itu yang harus kita lakukan bagi generasi kita saat ini dan generasi-generasi yang akan datang. Mari kita melihat Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ya Tuhan, ketika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang ada di dalam keadaan yang sakit, ataupun ada di dalam hari-hari yang penuh dengan sukacita. Mari Tuhan Yesus memberkati kami di dalam setiap keadaan dan syukur hidup kami. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.